reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, heaven incarnate deity, pleased as man if man to dwell. Jesus saw Emmanuel. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by. Born that men no more may die. But to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience.
Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yes, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be the glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, come, let us adore him. Oh, sing hallelujah, come, let us adore him. Oh, come, all ye faithful, come, let us adore him. Oh, sing hallelujah, come, let us adore him. The King has come.
Silent night, holy night, all is Dalam kitab Yesaya pasal 40, dicatat bahwa orang Israel diasingkan dan ditawan di negeri Babel dan dianggap sebagai pusat peradaban Mesopotamia. Umat Tuhan ingin pulang kembali ke Yerusalem, tetapi mereka jauh tanpa harapan untuk kembali. Dalam konteks tanpa harapan inilah mereka mengalami anugerah Tuhan. Nabi Yesaya menyerukan, "Hiburkanlah." Dengan kata lain, terhiburlah dan milikilah harapan. Hal ini dapat dilihat dari janji Allah untuk mengirim utusan untuk pembebasan. Umat akan dimurnikan melalui api, sehingga umat dapat melihat Allah. Dalam pembebasan ini, apa yang telah terkoyak karena pembuangan akan dipulihkan. Allah menepati janjinya. Umat Israel kembali ke Yerusalem. Perlu dicatat bahwa kepulangan umat tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Pada era berikutnya, ada Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan untuk pribadi yang dijanjikan itu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita dipenuhi oleh sukacita menyambut Natal dan rasa syukur karena pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan hari ini kita bisa masuk di bulan terakhir di tahun 2023. Dan kita kembali beribadah kepada Dia. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyembah Allah yang besar. Dia Allah yang maha tinggi, tetapi pengorbanan Yesus telah melayakkan kita untuk sekarang dapat dengan berani menghampiri Allah yang suci untuk membawa pujian kita. Mari bawa pujian terbaik kita untuk Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Mari buka suara kita, suci, suci, suci kepada Allah yang maha tinggi itu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu.
Tuhan, saudara. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, segala pujian bagimu. Oh, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, segala pujian bagi Tuhan, segala pujian bagimu. Amin ya Tuhan. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Kudus namamu Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Mari saudara dengan tetap bangkit berdiri, kita tidak henti-henti untuk memuji dan meninggikan Dia. Sebab berita sukacita Natal telah terdengar dari pulau dan benua. Terdengar selalu puji-pujian bagi nama Tuhan Yesus penebus kita. Mari kita bertepuk tangan, kita bersukacita karena Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hati. Bersama kita katakan, muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Mari sekali dengan sukacita kita mau menyanyi untuk Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadap gloria, gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, gloria, muliakan. Sekali lagi gloria, gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sekali kita beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini saudara kita mendekat kepada Tuhan. Natal bukan selalu gegap gempita, tetapi Allah datang dalam kehinaan untuk merangkul kita yang hina. Lagu ini berkata, mari datang kita yang gagal, kita yang lemah, kita yang penuh pergumulan, kita yang merasa bersalah, kita yang bersembunyi. Allah hadir bagi setiap kita.
faithful, come. Weak and unstable, come. No, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Setiap kita yang terluka, mari datang kepada Tuhan. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Yang merasa bersalah, datang pada Tuhan. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dia menderita bagi kita, Dia menanggung setiap kehinaan kita. He's the Lamb who has given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who has given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, do you have nothing? Come, see is the offering. Come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Secara pribadi, kita datang kepada Tuhan. Mengakui segala keberdosaan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Mungkin seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita menyakiti juga hati orang-orang di sekitar kita. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi, mengakui semua dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, Engkau mendengar seru penyesalan kami Tuhan. Dari hati kami masing-masing. Kami sadar Tuhan,
kami telah berdosa kepadamu. Saat kami melihat kekudusan-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh tidak layak. Sangat-sangat tidak layak Tuhan. Tetapi oleh pengorbanan Kristus yang menderita dan mati di kayu salib, kami semua boleh dilayakkan Tuhan. Itulah penghiburan kami. Itulah sukacita kami yang terbesar Tuhan. Ketika kami yang tidak layak ini dilayakkan oleh Tuhan melalui Kristus. Terima kasih Bapa. Dan tolong kami Tuhan untuk terus sungguh-sungguh melawan dosa-dosa yang masih terus merongrong kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melawan, meninggalkan dosa-dosa itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami setiap hari. Supaya kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk semua itu. Terpujilah Engkau ya Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah bagimu janji pengampunan dosa yang terambil dari Titus pasal 3 ayat 7 yang berbunyi demikian, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali meresponi pengampunan yang diberikan oleh Tuhan dengan menyanyikan pujian ini, Christ come to you. Christ is Lord, Christ is Lord, Christ is Lord for you. Christ is Lord, Christ is Lord, Christ is Lord for you. Christ is Lord for you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita boleh bersyukur karena sudah diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pedoman hidup kita, sulur langkah kaki kita adalah dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepada Dia, datang persiapkan hati dan jiwa kita untuk boleh dikuatkan oleh firman itu. Yesusku, Kau terindah. Dengan syukurku membawa kerinduanku
ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita ulang pujian ini dengan sungguh. Ku datang dengan syukur ke Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku. Kita nyanyikan dengan setengah suara pujian ini. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan.
merindukan suara-Mu yang penuh kasih itu menyapa setiap kami. Kami merindukan hidup kami dipanggil. Kami merindukan hidup kami terus dikuatkan oleh kasih-Mu itu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sorry, ini saya cekukkan terus ini dari kemarin ini. Kita pada pagi hari ini, kita sudah memasuki Advent yang pertama ya, minggu Advent yang pertama. Tak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Kita sudah memasuki Natal dan sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023. Nah, di dalam Advent yang pertama ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu sebuah jalan di padang gurun. Ini adalah sebuah nubuatan tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4, kemudian pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebenarnya ada satu bagian yaitu Yesaya, tapi saya lebih fokus nanti kita membahas yang di Maleakhi. Dikatakan demikian, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendak itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Kita melihat pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini sebuah nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Nanti di dalam perjanjian lama hanya dua tempat yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yaitu di dalam Yesaya pasal ke-40. Ya, nanti dalam Yesaya 40 itu dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu satu nubuatan tentang datangnya Yohanes Pembaptis. Yang dibandingkan Yohanes Pembaptis disamakan dengan Elia. Thank you. Ini saya taruh mana ya? Maka nanti yang kedua itu di Maleakhi, ya Maleakhi pasal 3 dan Maleakhi pasal yang keempat itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Tapi yang unik dua-duanya ini konteksnya berbeda. Kalau Yesaya 40 itu konteksnya orang Israel di dalam pembuangan. Di tengah-tengah putus harapan mereka melihat bahwa hidup mereka seakan-akan di pembuangan itu tidak punya pengharapan. Maka ada janji pengharapan yang Tuhan berikan melalui Yohanes Pembaptis dan melalui Kristus. Nah ingat, nubuatan tentang Yohanes itu kalau kita lihat sama ya nanti di perjanjian baru. Yohanes Pembaptis selalu nanti disandingkan dengan siapa? Kristus, juga nubuatan tentang Kristus. Dalam Maleakhi sama.
nubuatan tentang Yohanes Pembaptis, tapi juga nubuatan tentang Kristus. Jadi tidak bisa dipisahkan, Yohanes Pembaptis cuma sendiri terpisah. Selalu ada kemudian Yohanes Pembaptis juga menunjuk kepada Kristus. Ya, nanti di Perjanjian Baru juga sama, Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan orang kepada Kristus. Maka ini menjadi hal yang penting. Nah, di dalam Maleakhi itu berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Maka kita melihat Maleakhi ini terjadi puluhan tahun sesudah orang-orang Israel itu kembali dari pembuangan. Ya, orang-orang Yahudi itu kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem, ya, di dalam zaman kita tahu Serubabel. Ya, kemudian di situ kalau kalian baca Esra dan Nehemia, kemudian mereka berjuang untuk membangun bait Allah tetapi menghadapi tantangan yang begitu berat. Tetapi akhirnya bait Allah yang kedua itu dibangun, berhasil dibangun, selesai. Walaupun bait Allah yang kedua tidak sebagus, tidak semulia bait Allah yang pertama. Dan setelah bait Allah dibangun puluhan tahun kemudian, ya ini yang jemaat di Maleakhi dicatat itu puluhan tahun kemudian. Yang terjadi adalah apa? Bahwa keadaan mereka itu realitanya miskin. Mereka mengalami banyak sekali kesukaran. Mereka mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka mengalami gagal panen. Mereka mengalami kelaparan. Mereka ditekan dan diancam oleh musuh-musuh dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Maka disitulah mereka merasa putus asa dan kecewa. Maka kemudian mereka mulai bertanya-tanya, kami ini sudah balik dari pembuangan dengan harapan bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda itu dibangun kembali, kerajaan Daud itu dibangun kembali. Tetapi realita yang mereka hadapi itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Maka kalau kemudian mereka melihat nubuatan tentang di Yesaya itu, maka kemudian seakan-akan itu nanti dipulihkan kembali. Tetapi kok ternyata sampai sekarang tidak dipulihkan, tanda kutip. Ya. Nah, kemudian mereka itu kecewa, ya, dan keadaan yang mereka alami itu menjadikan mereka apa? Maka yang terjadi bangsa ini adalah meragukan kasih Tuhan. Ya, nanti kita lihat di dalam pasal 1 sampai Tuhan menjawab itu. Ya, kemudian mereka menghina Tuhan. Menghina Tuhan dengan apa? Para imam dan jemaat yang mempersembahkan binatang-binatang itu, yaitu binatang-binatang yang cacat. Yang cacat. Ya, itu kemudian dipersembahkan sebagai kurban bakaran atau kurban persembahan. Nanti itu terjadi lagi di dalam zaman Tuhan Yesus, yaitu apa? Kemudian terjadi satu kejahatan yang besar sekali ketika Yesus masuk bait Allah dan menunggang balikan penjual itu, bukan karena tidak boleh berdagangnya, tetapi apa? Mereka berdagang dengan melakukan kejahatan. Jemaat membawa kurban binatang yang sempurna, yang tidak ada cacat, dibilang cacat, maka terpaksa harus dijual murah. Maka kemudian mereka harus beli dari pedagang itu, diberi binatang dikas dengan harga yang mahal, diberi binatang yang cacat, tapi waktu dibawa kepada imam dibilang apa? Binatang ini sempurna. Keadaan itu yang terjadi. Ya, mirip dengan keadaan di dalam jemaat di Maleakhi. Maka kemudian mereka bosan hidup bagi Tuhan. Mereka merasa ngapain itu bagi Tuhan. Terus kemudian mereka kemudian menipu Tuhan dengan apa? Mereka bernasar, janji sama Tuhan, tapi kemudian mereka mengingkari janji itu. Kemudian para imam menyeleweng, melakukan hal-hal yang tidak adil pada zaman itu. Para imam juga merangkap sebagai hakim, Bapak Ibu, ya, yang memutuskan perkara-perkara. Maka wani piro, siapa yang bayar lebih banyak itu yang dibela, ya. Jadi ketidakadilan terjadi, begitu mengerikan. Sampai di dalam tataran para pemimpin rohani pun melakukan kejahatan yang begitu besar. Ya, kemudian bangsa Yahudi ini, ya, bangsa Yahudi ini kemudian menikah dengan wanita-wanita yang dari bangsa lain, maksudnya itu yang tidak seiman. Ya, sehingga mereka terseret di dalam penyembahan berhala. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak setia, ya, ada jemaat-jemaat yang tidak setia terhadap istri dan suka main perempuan lain. Kemudian banyak yang kemudian apa? Suami-suami yang menceraikan istri mereka. Ya, keluarga-keluarga menjadi begitu berantakan. Mereka meragukan keadilan Tuhan. Mereka tanya, loh mana? Lihat banyak orang yang jahat hidupnya tambah makmur. Orang jahat tapi kok nggak dihukum? Kok hidupnya tambah enak?
Berarti Tuhan itu berkenan kepada mereka ya. Orang berbuat jahat itu hidupnya makmur. Tak seakan-akan kalau mereka menggambarkan kalau hidup makmur itu diperkenan Tuhan. Ini yang terjadi situasi-situasi yang mengerikan ya. Nah, keadaan yang mereka itu terus suka pergi ke tukang-tukang sihir, pergi ke orang-orang pinter ya. Ternyata di dalam zaman ini juga masih ada ya terjadi hal-hal seperti ini, yaitu orang-orang Kristen suka pergi ke orang pinter. Banyak sekali saya menemukan orang-orang Kristen masih cari orang-orang pinter, begitu ya. Kalau cari pendeta itu juga dianggap orang pinter, dianggap dukun kan. Tapi kalau diminta didoakan pendetanya nggak manjur, mereka cari yang lain. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen masa kini juga. Mereka suka berbohong, mereka menindas orang lain, nggak peduli, nggak ada hati belas kasihan, kejam. Mereka mencuri dari Allah, yaitu mereka tidak memberi perpuluhan. Dan perpuluhan pada zaman itu adalah untuk memberi hidup kepada para imam yang melayani. Karena para imam tidak menerima tunjangan apa-apa. Mereka cuma mengandalkan dari perpuluhan. Jadi kalau jemaat tidak perpuluhan, maka imam-imam tidak bisa makan. Kalau imam-imam tidak makan, ngapain mereka? Terpaksa mereka cari makan, betul gak? Maka mereka yang harusnya bertugas di bait Allah, mereka sekarang kembali berternak dan bertani. Kemudian bukan cuma itu, perpuluhan dipakai untuk menolong janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu, untuk memelihara mereka, orang-orang miskin. Jadi karena mereka tidak memberi, mencuri, maka Tuhan katakan kamu mencuri daripada aku. Maka banyak orang kemudian yang harusnya mereka mendapatkan kehidupan, mereka tidak lagi mendapatkan kehidupan dari jemaat ya. Kemudian merasa sia-sia beribadah kepada Allah. Ngapain beribadah, gak ada gunanya dan sebagainya. Karena kekecewaan, kepahitan di dalam hati mereka. Maka ini realita yang kemudian terjadi di dalam kondisi jemaat di mana Maleaki menuliskan akan kitab Maleaki ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Maka mereka menyalahkan keadaan yang mereka alami. Ini gara-gara Tuhan, kami mengalami penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Maka ini yang terjadi ya. Mereka menyalahkan Tuhan. Seperti kita juga sering menyalahkan keadaan untuk membenarkan kejahatan kita. Kita bisa ngomong, aku gini rusak gara-gara papa mamaku yang tidak baik, yang aku tidak didik, aku dipukulin, aku diabaikan, aku ditolak, maka aku jadi jahat gara-gara papa mamaku. Kita seringkali memakai orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan untuk apa? Untuk membenarkan kejahatan-kejahatan kita. Padahal kita sudah besar, kita sudah tahu yang baik dan benar, itu tanggung jawab kita. Nanti ketemu Tuhan, Tuhan tidak tanya, oh gara-gara papa mamamu, enggak. Gara-gara orang, gara-gara gereja, gara-gara si A, si B, si C, enggak ada. Tapi itu satu pertanggungjawaban terhadap dirimu sendiri. Kebenaran yang penting yang perlu kita ketahui adalah apa? Keadaan yang sulit tidak menjadikan seseorang itu jahat. Keadaan yang baik tidak menjadikan seseorang itu baik. Ya. Contoh yang paling nyata itu siapa? Yusuf. Yusuf dibuang, ya, dijual sebagai budak, waktu digoda oleh istri Potifar, itu bayangkan setiap hari dia digoda. Dan istri Potifar bukan orang yang buruk rupa, ya, bukan peot-peot, justru istri bangsawan itu sangat cantik, sangat muda, dan dia setiap hari digoda. Sampai satu saat kemudian seluruh pegawainya disuruh keluar, nggak ada di rumah. Maka istri itu tidak ada yang melihat. Maka dia menggoda. Disitulah Yusuf tahu dia sudah tidak tahan, maka dia lari meninggalkan. Walaupun konsekuensinya kemudian dia difitnah dan masuk penjara. Yusuf di dalam keadaan yang menderita, di dalam keadaan yang tidak enak, tetapi tidak menjadikan dia jahat, bukan? Ya. Sebaliknya kalau dibandingkan dengan cerita sebelumnya, yaitu Yehuda dan Tamar, Yehuda dalam keadaannya begitu nyaman, begitu makmur, begitu enak. Tetapi apa? Dalam keadaan yang begitu enak, dia berzina. Dengan siapa? Dengan mantunya sendiri. Dia tidur dengan mantunya sendiri, bayangkan. Jadi kita tidak bisa ngomong keadaan, gara-gara keadaan aku seperti ini. Enggak, no. Ya. Tetapi inilah realita hidup manusia yang kita itu di dalam keberdosaan kita selalu mau apa? Menjadikan diri kita korban keadaan. Kita selalu menyalahkan orang lain,
persis seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang disalahkan siapa? Tuhan dulu. Keadaan gara-gara engkau Tuhan kasih perempuan itu aku jatuh. Si perempuan kecepit, salahkan siapa? Ular. Maka selalu itulah keberdosaan kita manusia, selalu kita menyalahkan keadaan kita. Aku begini gara-gara aku seperti ini, gara-gara ini dan itu. Tetapi nanti di satu saat di hadapan Tuhan kita tidak bisa mengingkari itu. Maka kita melihat satu bangsa, sebenarnya kalau kita melihat Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Ya Tuhan itu begitu menyayangi mereka. Mereka dibawa kembali dari pembuangan. Tuhan tolong mereka di dalam kesulitan, selalu Tuhan tolong. Tuhan munculkan orang-orang untuk membangun bangsa Israel, bangsa Yahudi ini. Sehingga mereka bisa berdiri kuat. Tuhan kirimkan Esra, Tuhan kirimkan Nehemia, Tuhan kirimkan nabi-nabi sehingga bait Allah boleh dibangun, tembok-tembok Yerusalem selesai dibangun sehingga mereka aman. Tetapi pada dasarnya memang mereka rusak. Ya kalau kita lihat Nehemia, maka kemudian kitab Nehemia kita menemukan bangsa ini melakukan dosa yang sama. Mereka kawin campur, mereka kemudian menceraikan istri mereka, nikah dengan wanita yang tidak seiman. Mereka kemudian menyembah berhala. Mereka kemudian melakukan banyak hal yang menyedihkan hati Tuhan. Bukan karena keadaan loh. Justru keadaan yang Tuhan berikan itu keadaan yang apa? Baik yang Tuhan sediakan, Tuhan selalu memberi pertolongan. Karena apa? Karena naturnya memang kemudian bangsa ini bangsa yang begitu jahat. Ya, begitu jahat. Tapi saya tidak tarik untuk konteks sekarang ya. Perpolitikan bela Hamas atau bela Israel. Ya. Bagi saya mengambil prinsip tidak dua-duanya. Ya. Prinsip yang harus terjadi adalah perdamaian dan saling menerima satu sama lain. Karena di orang Palestina juga banyak orang Kristen. Anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan banyak sekali di Palestina. Orang-orang Arab. Ya jangan berpikir orang-orang Arab itu tidak ada orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Kristen. Kita melihat hal-hal seperti ini. Apa yang harus kita ini? Ya kadang-kadang kita ikut terjebak arus di dalam dunia ini apa? Bela Palestina, bela Israel dan sebagainya. Enggak. Ya kita bela perdamaian. Kita merindukan orang Israel percaya dan bertobat kepada Tuhan. Kita merindukan bangsa Arab juga percaya dan bertobat kepada Tuhan, dua-duanya. Karena apa? Selalu persoalannya bukan agama. Karena persoalannya di mana? Persoalan adalah hati manusia yang serakah, hati manusia yang mau kemudian menguasai lebih tinggi dan kemudian mau membinasakan orang lain. Saling menelan, saling menerkam, saling menghancurkan. Itu adalah natur di dalam manusia. Bela Amerika atau China, sama juga dua-duanya. Bangsa yang serakah. Ya, kita selalu di dalam permainan karena mau menjadi paling berkuasa. Ini juga mau saling berkuasa. Semua kemudian mau saling berkuasa. Itulah manusia di dalam natur keberdosaan. Maka kemudian kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang unik bangsa ini bangsa yang begitu rusak, begitu bejat, begitu bobrok. Tetapi di dalam keadaan yang bejat, yang begitu bobrok, tentunya pikiran kita dan harapan kita bangsa ini akan dihajar Tuhan habis-habisan. Bangsa ini akan apa? Dihukum oleh Allah. Tetapi justru yang anehnya, seakan-akan ini Tuhan apa-apaan ya. Justru Tuhan menjanjikan apa? Datangnya Nabi Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan datangnya Yesus Kristus. Maka di sana dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Justru Tuhan itu memberikan sebuah janji di tengah-tengah bangsa yang begitu rusak, akan datang seorang Nabi Elia. Kenapa
Yohanes dibandingkan Elia. Karena Elia itu seorang yang mereformasi, menjadikan terjadinya berani melawan bangsa yang yang kebanyakan menyembah berhala. Hampir semua bangsa Israel itu yang di utara itu menyembah berhala. Tapi Elia berani berdiri di hadapan nabi-nabi Baal. Dan dia berani berperang seorang diri. Maka terjadi kemudian reformasi. Tetapi sayang reformasi Elia hanya terjadi reformasi apa? Secara luar. Karena kemudian bangsa Israel ini tidak sungguh-sungguh kemudian menyembah Tuhan. Kita melihat selalu terjadi reformasi. Nanti kemudian juga waktu orang Israel kembali dari pembuangan, bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Itu Nehemia melakukan reformasi yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi? Cuma terjadi pertobatan dari luar. Bangsa ini balik lagi jadi jahat lagi. Maka kemudian kita melihat ya Tuhan hajar, kemudian Tuhan kasihi lagi, terjadi pertobatan. Polanya begitu ya, tapi pertobatan cuma dari luar. Dan itu cuma keagamaan yang dibangun, ya, cuma ritual-ritual yang kemudian mereka jalankan. Tetapi dari dalam tidak ada pertobatan yang sejati. Maka disitulah kenapa Tuhan mengutus Nabi Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Tentunya tidak identik Elia dengan Yohanes Pembaptis ya. Tetapi peranan yang dikerjakan Yohanes Pembaptis itu adalah sama seperti peranan Nabi Elia. Tetapi tidak lupa bahwa itu juga kemudian selalu kemudian mempersiapkan jalan untuk Kristus datang supaya betul-betul tanah itu disiapkan, tanah itu digemburkan sehingga orang bisa percaya kepada Kristus. Maka luar biasa, justru bukan Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan justru memberikan satu janji pengampunan. Tuhan memberikan sebuah janji anugerah. Maka kemudian kalau kita melihat begitu indah, ya, maka ini bicara tentang nanti kedatangan Nabi Eli atau Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus itu kemudian dikatakan begini dalam ayat 3. Pasal 3 ayat 2 sampai 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka perhatikan, Tuhan memakai Yohanes Pembaptis ya, supaya orang dibawa kepada Kristus. Dan karya Kristus adalah menyucikan. Melalui apa? Ya seperti tukang sabun, ya, yang tukang cuci penatu itu loh, membersihkan. Melalui apa membersihkannya? Melalui darahnya. Itu anugerah yang begitu luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, anugerah yang begitu luar biasa. Kenapa justru bukan lewat hukuman? Kenapa lewat kasih dan anugerah? Karena sekali lagi hukuman tidak bisa mengubah manusia. Sekeras apapun manusia dihajar, dihukum. Apa enggak kurang menderitanya manusia zaman sekarang? Apa tidak kurang menderitanya kita hidup di dalam dunia ini? Tetapi pertanyaannya, bertobat enggak? Semakin hari manusia semakin tambah jahat, dan semakin tambah jahat. Semakin hari kita melihat orang bukannya semakin penuh belas kasihan, semakin kejam, dan semakin kejam. Bapak Ibu, dulu waktu masih kecil orang tua saya itu tidak pernah khawatir. Saya naik sepeda pergi jalan-jalan di jalan raya, pergi kemana-mana, enggak pernah khawatir. Kenapa? Aman. Sekarang punya anak, nanti punya anak jalan-jalan di jalan sendirian naik sepeda. Saya waktu itu umur 8, umur 9. Naik sepeda kemana-mana. Orang tua saya enggak khawatir. Bukan enggak peduli sama saya. Ya, walaupun memang anaknya banyak mama saya. Kami 7 bersaudara. Ya. Tetapi bukan karena itu. Karena memang aman. Tapi sekarang coba, berani nggak lepasin anak-anak kalian? Nanti kelas SD naik sepedaan keluar, jalan-jalan sendiri, berani nggak? Nggak berani, hilang. Terlalu banyak pencurikan, terlalu banyak kejahatan. Ya, bahkan kita pergi ke mall,
terpaksa harus temani anak kalau punya anak perempuan, itu kalau ke toilet harus temenin. Jaga-jaga di depan. Supaya apa? Karena banyak kasus, ya. Misalnya saya mendengar itu ada anak remaja masuk ke toilet. Keluar dari toilet, ternyata di toilet itu ada cowok-cowok. Saya nggak tahu masuknya gimana, mereka sembunyi. Itu remaja itu diperkosa. Kebayang nggak? Dunia ini semakin hari semakin brutal, semakin mengerikan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini sebuah realita. Tetapi di tengah-tengah dunia yang brutal, termasuk kita pun mungkin hidup kita brutal. Kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Kita saling mencelakakan, kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan orang Kristen dengan orang Kristen itu bisa saling makan, dalam bisnis itu saling makan satu dengan yang lain. Bahkan saudara bersaudara bisa saling makan gara-gara harta warisan. Betul nggak? Ini sebuah realita-realita. Tetapi di tengah-tengah kegagalan dan kebobrokan kita. Tadi saya tersentuh sekali dengan Wandi yang berkata, ya di dalam kegagalan kita, ya. Tapi Tuhan tidak menolak kita. Justru anugerah itu menjadi sebuah jawaban. Kita tidak bisa dibentuk dari luar, tetapi anugerah itu bekerja dari dalam. Membuat hati yang keras diremukkan, disadarkan bahwa ada kasih yang sejati, yang mengampuni walaupun gagal, walaupun kita jatuh, walaupun kita tidak mampu, tetapi Tuhan terus membuka tangannya menerima kita. Wah, itu satu berita pengharapan yang begitu indah. Kalau berdasarkan ukuran apa yang kita lakukan, tidak punya pengharapan hidup kita. Maka di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengharapan yang indah yang Tuhan berikan. Nubuatan ini bukan cuma sekedar nubuatan pada Yesus datang kedua kali, tetapi itu juga nubuatan rangkap, juga menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang masih menjadi perdebatan, apakah Nabi Elia nanti di masa yang akan datang ada muncul lagi? Ada penafsir yang ngomong, iya ada lagi, tapi nggak tahu siapa. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang nggak tahu, kalau saya posisinya tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah begini, kehadiran Yohanes Pembaptis itu indah sekali untuk membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Kita melihat di dalam kerusakan manusia, ketika manusia rusak, yang pertama rusak itu apa? Keluarga. Ya. Kenapa begitu banyak kejahatan terjadi di dalam dunia ini? Karena rusaknya keluarga-keluarga. Anak-anak yang rusak, di dalam keluarga yang rusak, maka dia bertumbuh di dalam kepahitan, dia menjadi korban, tapi kemudian setelah besar, dia menjadi bukan korban, tapi dia menjadi pelaku. Banyak anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, ya. Entah orang lain atau oleh keluarganya sendiri, dan kebanyakan kemudian mereka mengalami kepahitan karena apa? Karena kemudian orang tua tidak membela mereka. Karena malu dan sebagainya. Atau kadang-kadang ada orang tua yang melecehkan anaknya sendiri. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Mereka hancur hidup mereka. Tetapi yang aneh, banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, waktu besar, mereka melecehkan anak-anak yang lain. Ya, lihat ya, sebuah lingkaran setan yang terjadi. Maka ketika keluarga rusak, masyarakat menjadi rusak. Ketika masyarakat menjadi rusak, bangsa menjadi rusak. Maka ini yang terjadi di dalam kehidupan. Makanya kemudian satu panggilan dari Yohanes Pembaptis itu begitu indah. Membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ada pertobatan di dalam keluarga-keluarga. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan di situ. Supaya apa? Supaya ketika dipulihkan itu Kristus itu mereka boleh melihat Kristus. Hati mereka dipersiapkan kepada Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi hal yang penting buat kita. Ya. Maka saya ingin berkata di tengah-tengah dunia yang rusak ini, ada janji pengampunan Tuhan yang indah. Tetapi di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, itu nanti pasal 4 bicara tentang the day of the Lord, hari Tuhan. Hari Tuhan itu bicara tentang apa? Anugerah Tuhan.
Tetapi finalnya ketika Yesus datang kedua kali, kita harus menghadap penghakiman Allah. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak menerima Kristus, maka ada penghakiman yang kekal. Ada penghukuman yang kekal, penghakiman terjadi. Dan tidak kita bisa berbalik lagi. Kapan Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi ini bukan berita untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Ya, ada berita apa? Di dalam Kristus ada pengampunan. Maka di dalam kesempatan yang kita punya saat ini, saya nggak tahu hidupmu seperti apa. Mungkin kau merasa kecewa dan sebagainya, engkau mungkin hidup bergelimangan di dalam dosa. Engkau hidup di dalam kegagalan demi kegagalan, engkau hidup di dalam kepahitan demi kepahitan. Yang kau menjadi orang manusia yang kemudian apa? Engkau melukai terus orang-orang lain di sekitarmu. Maka di tengah-tengah kekurangan kita, kegagalan dan ketidaksempurnaan kita, ada satu berita yang indah. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ada pengampunan. Darahnya itu disediakan untuk menyucikan saudara dan saya. Maka ini jadi sebuah kesempatan engkau boleh bertelut di hadapan Tuhan. Maka ini ada satu hal yang penting sekali. Engkau kumpulkan, kalau engkau selama ini hidupmu, Tuhan aku berjalan sendiri, aku penuh kekecewaan dan sebagainya. Aku mau mencari engkau. Tuhan, di tengah-tengah kekecewaan dan kegagalanku, menemukan kembali pengharapan di dalam engkau. Menemukan kembali kedamaian, pemulihan di dalam Kristus. Tetapi selain itu Bapak Ibu, kita juga dipanggil, walaupun kita bukan mengklaim diri kita menjadi Nabi Elia, tapi tanda kutip panggilan Elia itu, ya, panggilan Elia itu, yang mereformasi zaman, yang membawa satu perubahan di tengah-tengah zaman, membuka jalan supaya dunia ini melihat Kristus. Saya ingin bertanya, kau melihat apa di tengah-tengah dunia ini? Kita hidup selama ini hidup terlalu penuh dengan keegoisan kita. Pedulikah engkau dengan orang-orang di sekitarmu? Pedulikah engkau dengan zamanmu? Di mana banyak orang kemudian berjalan. Mereka berjalan di dalam tangisan. Mereka berjalan dalam keputusasaan. Mereka berjalan dalam kegagalan-kegagalan. Mereka melakukan dosa, mereka menangis tapi mereka tidak punya jalan keluar. Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak bisa diampuni. Apakah engkau terpanggil melihat zaman seperti ini? Apakah engkau, saya ingin ngomong kepada kalian orang-orang muda, engkau rindu berkata, Tuhan, pakai aku di tengah-tengah zaman ini, menjadi hamba-hambamu. Saya suka sebuah lagu itu, People Need the Lord. People Need the Lord, ya. Setiap hari aku melihat orang-orang berjalan, ya, ke sana kemari. Tetapi tatapan mereka kosong, karena mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka mencari dan mereka tidak menemukan. Tetapi ada satu hal jawaban, yaitu Kristus. Maka engkau dipanggil sebagai Nabi Elia untuk mempersiapkan jalan orang melihat Kristus. Saya rindu. Saya tahu di dalam zaman ini semakin hari semakin sedikit orang-orang muda yang tergerak hatinya untuk mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Yang kau pikirkan sekarang adalah bekerja untuk apa? Dapat duit sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya ketika engkau bekerja mendapat uang sebanyak-banyaknya, engkau juga terjerat dengan dunia ini dalam sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya dan tidak ada hentinya. Apakah engkau mau melihat, Tuhan, aku hidup tengah zaman yang semakin hari semakin rusak. Zaman yang banyak orang menangis, tetapi tidak ada orang yang kemudian memberikan kehangatan itu.
pakai aku Tuhan. Pakai aku di tengah-tengah zaman ini sebagai hamba-Mu. Aku mau Tuhan dipakai seperti Nabi Elia, seperti Yohanes Pembaptis. Aku tahu aku tidak sehebat mereka, tapi biarlah Engkau pakai aku Tuhan. Saya merindukan ya, Engkau kalian orang-orang muda, saya nggak tahu, mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, Engkau juga digerakkan untuk kemudian Engkau terpanggil, Tuhan, inilah zaman di mana aku hidup. Zaman orang yang begitu rusak, banyak keluarga-keluarga yang hancur berantakan. Banyak orang-orang yang tidak mau menikah karena mereka tidak bisa melihat pernikahan itu indah. Banyak orang yang kemudian terjerumus di dalam perzinahan. Banyak orang yang jatuh di dalam free sex dan sebagainya. Karena ada satu kehausan yang kasih yang tidak pernah bisa mereka dapatkan dan mereka penuhkan kecuali hanya dengan kasih Kristus. Kalau engkau menyadari hal ini dan engkau terpanggil, saya merindukan engkau berdoa. Tuhan, pakai aku sebagai hamba-Mu di tengah zaman ini. Seperti Nabi Elia. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengajak kita merenungkan dua hal ini. Kalau engkau saat ini datang, engkau sedang mengalami begitu banyak kekecewaan, perasaan gagal dan sebagainya. Engkau merasa aku orang yang tidak bisa diampuni. Tuhan datang bukan untuk menghukum kamu. Tuhan datang untuk apa? Untuk menyelamatkan dan mengampunimu. Darahnya dicurahkan untuk engkau dan saya. Kalau ada engkau merasa seperti itu, saya mengajak engkau berdoa. Secara pribadi saat ini di hadapan Tuhan, aku tahu hanya di dalam Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Ada pengharapan itu. Tapi yang kedua, saya ingin juga menantang. Di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin rusak ini, adakah engkau terpanggil menjadi seperti Nabi Elia, seperti Yohanes Pembaptis, dipakai untuk dunia ini, supaya mereka juga melihat Kristus, dan mereka menemukan jawaban di dalam Kristus. Jikalau ada engkau Tuhan, hari ini, pagi, siang hari ini, engkau celikkan aku mau Tuhan, pakai aku menjadi hamba-Mu. Biarlah engkau berdoa di hadapan Tuhan. Tidak usah angkat tangan, engkau yang mengambil di hadapan Tuhan. Pakai aku di tengah-tengah zamanku ini Tuhan. Membawa kasih-Mu, mempersiapkan jalan, supaya banyak orang menerima kasih Kristus. Ini kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang menghiburkan kami. Biarlah firman-Mu itu yang memanggil kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan melaksanakan upacara sidi, kemudian saya akan lanjutkan dengan sakramen baptisan dewasa, kemudian sakramen baptisan anak, dan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya akan melaksanakan upacara sidi terlebih dahulu. Ada 3 orang saudara dan saudari kita yang akan menerima sidi. Saya panggil Noel Vladimir Sebastian Tambuwun. Ya, berdiri saja, ya, berdiri di tempat. Kemudian Kaila Canaya Putri Pratama Gosal. Kemudian Nicholas Herman Otnielim. Saya akan bacakan titah untuk kalian yang akan menerima sidi.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hendak melaksanakan peneguhan saudara-saudara kita yang telah menerima baptisan sebelumnya, yaitu mereka sudah menerima baptisan anak. Mereka menyatakan kehendaknya mengakui imannya di dalam Tuhan dan jemaat. Maka mereka akan menjadi anggota gereja kita dan diperkenan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka di hadapan sidang jemaat Tuhan, saudara harus menyatakan maksud saudara untuk menerima peneguhan iman dan bersamaan itu saudara menjadi anggota gereja Kristus Yesus. Maka sebelum menerima peneguhan iman, saudara diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, nanti setelah pertanyaan saya tanyakan, kalau bersedia jawab iya dengan segenap hati saya. Ya. Apakah saudara mengaku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan akan Roh Kudus yang memimpin pada segala kebenaran? Apakah saudara menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar pertobatan saudara? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Berjanji menjadi anggota gereja, jemaat gereja yang setia dan bersedia melayani Tuhan dalam gerejanya. Bagaimana jawab saudara? Kita sudah mendengarkan kesetiaan mereka. Saya akan memanggil nanti, saya persilakan untuk Noel Vladimir Sebastian Tambuwun untuk boleh maju ke depan. Silakan. Noel Vladimir Sebastian Tambuwun. Dengan mengakui baptisan yang kau telah terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan meneguhkan kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia mengikuti Tuhan seumur hidupmu. Amin. Kaila Canaya Putri Pratama Gosal. Kaila Canaya Putri Pratama Gosal, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini selaku hamba Tuhan saya membaptiskan engkau, saya meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau setia mengikut Tuhan seumur hidupmu. Amin. Nicholas Herman Otnielim. Nicholas Herman Otnielim, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau setia mengikut Tuhan seumur hidupmu. Amin. Sekarang saya akan melaksanakan sakramen baptisan kudus, ya, baptisan dewasa. Saya mempersilakan untuk bangkit berdiri Evelyn Marlowanto, ya. Kemudian Kathleen Renata Lauren, kemudian Patricia Natali Sanjaya. Saya akan membacakan tita dan arti baptisan. Dengarkanlah tita baptisan kudus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyatakan dan memeteraikan kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita, dan hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak, memeteraikan kita bahwa ia menyucikan kita dari segala dosa.
Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita dan berdiam di dalam diri kita selama-lamanya dan membaharui kita dari hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada saudari-saudari sekalian. Nanti kalau bersedia, silakan jawab ya dengan segenap hati saya. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar pertobatan saudara? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan menaati kehendak dan perintah Allah? Apakah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang setia dalam hal hadir dan dalam ibadah dan persekutuan, mengikuti perjamuan kudus, dan bersedia melayani Tuhan dalam gerejanya? Apakah jawab saudari? Kita sudah mendengar jawabannya ya dengan segenap hati saya. Saya panggil untuk Evelyn Marlowanto. Ya, Pak Di. Evelyn Marlowanto, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kathleen Renata Lauren. Kathleen Renata Lauren, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Patricia Natali Sanjaya. Patricia Natali Sanjaya, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya memanggil Bapak Willem Chandra Dinata dan Ibu Agnes Christina Kiong yang akan membaptiskan dua anak kembar mereka. Ya, saya persilakan duduk di depan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah kita lalai dalam membaptiskan mereka. Sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, dan begitu juga kepada kita, anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus juga menerima, memeluk dan memberkati anak-anak di dalam Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Maka saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian, ya. Silakan kalau bersedia menjawab iya dengan segenap hati saya. Apakah saudara percaya bahwa berdasar atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjiannya dan oleh karena itu dibaptiskan? Apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam ketaatan kepadanya sesuai Alkitab? Apakah jawab saudara? Oke, saya persilakan untuk berlutut. Yang Serena yang mana ini? Oh ini dulu ya Serena. Serena Estela Chandra Dinata, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selina Eleta Chandra Dinata, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Udah, selesai. Ya, saya persilakan kalian tuh di depan sini menghadap ke jemaat ya. Silakan berdiri di tengah-tengah. Silakan. Ya. Oke. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terimalah mereka sebagai anak-anak kalian, sebagai saudara-saudara kalian. Doakan selalu dukung mereka untuk di GKI Makassar bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sambut mereka. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga kepada yang di depan boleh duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, memberkati kita, menyertai kita, dan memelihara kita di setiap musim kehidupan kita. Untuk itu, mari dengan penuh syukur kita datang mengucap syukur, berterima kasih untuk pemeliharaannya lewat persembahan syukur. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita angkat pujian ini. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari sama-sama kita ulang lagu ini, kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bersama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Beri yang terbaik.
hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita datang membawa persembahan kita dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, ini hidup kami, persembahan kami Tuhan. Kami rindu untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan, pekabaran Injil, pemberitaan firman-Mu, dan juga untuk semua pelayanan yang boleh dikerjakan di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga akan menolong hamba-hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau tolong juga kami Tuhan, di dalam memasuki masa-masa Advent ini Tuhan. Kami boleh lebih lagi menghayati betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau turun ke dunia untuk datang menjumpai kami. Datang bersama-sama dengan kami. Dan datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menikmati, untuk lebih menghayati lagi Tuhan masa-masa Advent ini Tuhan. Sampai saatnya nanti kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah boleh memberikan diri mereka untuk dibaptis dan juga di dalam peneguhan iman mereka. Terima kasih Bapa, Engkau tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan mereka untuk terus boleh bertumbuh di dalam iman dan boleh untuk lebih mengenal Engkau lagi Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga di dalam hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini seru kami Tuhan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, jemaat silakan duduk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi. Hari Rabu kita ada kebaktian doa pukul 7:30 malam ya, mengundang kita untuk boleh hadir. Ini terlalu gaungnya terlalu besar, bisa dikecilin nggak? Thank you. Ya. Kemudian ya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang tadi sudah di CD dan baptis, juga orang tua ya, William dan Agnes ya, yang putri kembar, anak kembar ya, dibaptiskan. Dari literatur GKY Makassar itu mereka menyediakan perpustakaan di bawah ya, di lantai 2, self service. Kalian kalau mau baca di sana boleh, mau pinjem silakan, asal jangan lupa untuk catat dan jangan lupa untuk mengembalikan. Ada banyak buku yang baik sekali di sana yang bisa kalian baca untuk pertumbuhan iman kalian. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kegiatan-kegiatan Natal kita ini cukup lumayan banyak ya. Hari Sabtu depan tanggal 9 itu ada ibadah Natal anak-anak sekolah negeri ya. Kita mengucap syukur diberi kesempatan melayani untuk menyediakan pelajaran agama bagi anak-anak di sekolah negeri
yang mereka memang tidak disediakan pelajaran agama Kristen. Dan kita sudah melayani 800 anak, ya 400 anak SD, 400 anak SMP. Nah, kita akan juga menjangkau mereka bukan hanya pelajaran agama, tapi kita merindukan mereka juga mendengar berita Injil. Ya walaupun mereka orang Kristen, tapi tetap mungkin mereka perlu diingatkan terus atau diinjili ya supaya mereka percaya kepada Tuhan. Jadi nanti ada kebaktian 2 kali ibadah Natal untuk anak negeri itu jam 8 pagi sampai setengah 10 dan jam 11 sampai jam setengah 1. Juga nanti untuk orang tua diadakan untuk seminar untuk mereka supaya mereka ditolong bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka ya. Nah, tolong doakan untuk itu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk Natal Sekolah Minggu GKY Makassar itu akan diadakan tanggal 17 Desember ya. 17 Desember hari Minggu pukul 1:30 siang. Jadi para orang tua mohon untuk bisa diperhatikan akan jadwal kegiatan ini ya. Jadi tanggal 17 Desember jam 1:30 siang ya, temanya Beloved Son ya, sangat baik sekali dan ingat jadwalnya ini. Kemudian kalender nanti kita akan bagikan ya, tapi kita harus daftar dulu. Pendaftaran untuk mendapatkan kalender dimulai minggu depan tanggal 10, kalian bisa nanti daftarkan, tulis nama kalian ya di meja asyir. Nanti kalau kalender sudah datang nanti akan biasanya di acara Natal atau Tahun Baru itu akan dibagikan kalendernya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk Christmas Carol itu akan kita adakan tanggal 20 Desember jam 4:30 sore sampai jam 6 ya. Jadi bagi jemaat yang kalian punya orang-orang yang tua yang selama ini tidak bisa kebaktian karena kelemahan fisik mereka, boleh untuk daftar ya, silakan untuk daftar. Kalau ini kan nggak ada Pak Penato Andreas Jumarno, nanti boleh daftar di asyir, nanti tolong supaya dicatat ya, supaya kita boleh mengadakan Christmas Carol ya, untuk kalau ada anggota keluarga yang mau diadakan Christmas Carol supaya mereka juga boleh terhiburkan, bersukacita bersama-sama ya. Kemudian amplop persembahan Natal, ini yang terakhir, amplop persembahan Natal sudah tersedia. Jikalau Bapak Ibu rindu ya Tuhan sudah berkati aku begitu luar biasa, maka saya rindu untuk memberikan persembahan Natal ya, boleh ambil amplop dan nanti boleh dimasukkan di dalam kantong persembahan. Demikian Bapak Ibu untuk warta kita. Mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. My soul, my Savior, God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada, kasih Kristus, kemuliaan Kristus boleh dinyatakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, hikmat, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian kita selesai. Selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.